Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu UJT? UJT adalah uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Di sini kata kuncinya yaitu pengaruh secara parsial. Maksudnya adalah pengaruh sendiri-sendiri oleh variabel independen. Pada kasus regresi linear berganda dengan dua variabel independen, berarti kita akan melihat pengaruh variabel pertama atau X1 terhadap variabel Y dan variabel independen kedua atau X2 terhadap variabel dependen atau Y. Selanjutnya kita ke uji F. Apa itu uji F? Uji F adalah uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara simultan variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y. Maksud dari pengaruh secara simultan yaitu pengaruh bersama-sama semua variabel independen terhadap variabel dependen. Pada kasus uji regresi linear berganda dengan dua variabel independen, berarti kita akan melihat pengaruh variabel X1 dan variabel X2 secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel Y atau variabel dependen. Kata kunci uji F yaitu ini ya, pada pengaruh secara simultan atau pengaruh secara bersama-sama. Selanjutnya kita ke langkah-langkah uji T dan uji F. Untuk langkah pertama yaitu menentukan hipotesis. Untuk langkah yang kedua, menentukan derajat kepercayaan 95% atau alfa 0,05. Untuk langkah yang ketiga, menentukan pedoman pengambilan keputusan. Di sini terdapat dua cara dalam pengambilan keputusan. Yang pertama menggunakan nilai signifikansi. Cara yang kedua menggunakan nilai T hitung dan T tabel atau F hitung dan F tabel. Pada uji T kita menggunakan perbandingan nilai T hitung dan T tabel. Sedangkan pada uji F kita menggunakan nilai F hitung dan F tabel. Untuk langkah yang terakhir, kita membuat kesimpulan. Setelah kita mengetahui langkah-langkah uji T dan uji F, selanjutnya kita ke contoh kasus uji T dan uji F. Di sini, seorang supervisor pemasaran ingin melakukan peramalan atas besarnya jumlah penjualan berdasarkan jumlah sales dan harga produk. Pada contoh ini, terdapat tiga variabel ya. Untuk jumlah penjualan ini merupakan variabel dependen atau variabel Y, sedangkan untuk jumlah sales dan harga produk ini merupakan variabel independen. Untuk datanya seperti ini, terdapat 20 sampel, jumlah sales itu X1, harga X2, dan penjualan Y. Datanya ini menggunakan angka atau data berskala rasio. Selanjutnya kita akan input data dari file Excel ini ke SPSS. Langsung aja kita ke SPSS. Oke, di sini saya sudah membuka software SPSS. Untuk membuat variabel, langkah pertama kita klik tampilan variabel view. Pada kolom name kita ketik untuk nama variabelnya. Kita ketik X1, X2, dan Y. Kita kasih label atau keterangan. Untuk X1 tadi itu jumlah sales, X2 harga, untuk Y nya itu total penjualan. Untuk measure-nya atau skala pengukurannya kita menggunakan scale ya, karena datanya berupa angka.
Selanjutnya kita ke data view untuk memasukkan datanya. Di sini maka udah muncul ya, ada 3 variabel. Kita copy paste dari file Excel, kita blok, Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Maka akan muncul datanya. Di sini terdapat 2 angka di belakang koma ya, kita hapus saja komanya di kolom desimal. Oke, setelah kita sudah input data, selanjutnya kita ke langkah-langkah uji T dan uji F pada regresi linear berganda. Caranya, klik Analyze, pilih Regression, pilih Linear, kita masukkan jumlah sales dan harga ke kotak independen karena variabel independen, dan total penjualan ke kotak dependen. Setelah udah masuk, selanjutnya kita klik OK. Sangat simpel bukan? Maka akan muncul outputnya. Di sini ada 4 tabel ya. Pada video kali ini kita hanya membahas uji T dan uji F saja. Apabila teman-teman membutuhkan video uji regresi linear berganda secara lengkap dari uji asumsi klasik sampai analisis regresi linear berganda, Anda dapat melihat video saya di pojok kanan atas. Di sini kita hanya membutuhkan 2 tabel, tabel ANOVA dan tabel koefisien. Di sini saya sudah menyiapkan untuk interpretasi outputnya. Harapannya akan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Yang pertama kita ke uji F. Pada uji F ini kita menggunakan tabel ANOVA atau output dari ANOVA. Untuk rumusan hipotesis dari permasalahan ini yaitu H0, variabel X1 dan X2 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk H1-nya, variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Setelah kita mengetahui rumusan hipotesis, selanjutnya kita ke pedoman pengambilan keputusan untuk regresi linear berganda. Jika nilai sig lebih besar 0,05 maka H0 diterima, dan sebaliknya jika nilai sig lebih kecil 0,05 maka H0 ditolak. Atau kita bisa juga menggunakan perbandingan F hitung dan F tabel. Apabila nilai F hitung lebih kecil F tabel maka H0 diterima, dan sebaliknya apabila nilai F hitung lebih besar F tabel maka H0 ditolak. Di sini pada tabel ANOVA diperoleh nilai sig ini 0,000 lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak maka H1 diterima. Jadi variabel X1 atau jumlah sales dan X2 harga secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel penjualan. Selain kita menggunakan nilai sig, kita bisa menggunakan nilai F hitung dan F tabel. Di sini diperoleh nilai F hitung 159,874. Ini ya. Ini F hitungnya lebih besar daripada F tabel 3,59. Maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Di sini untuk rumus mencari F tabel seperti ini ya. Ini jumlah variabel dikurangi 1 titik koma
N kurangi K kurangi 1 titik koma alfa. N ini jumlah sampel, K itu merupakan jumlah variabel independen, dan alfa ini merupakan tingkat signifikansi 0,05. Kita coba buktikan untuk F tabelnya. Oke, di sini saya sudah membuka untuk F tabelnya. Di sini kita berpedoman pada rumus ini. Untuk df yang pertama itu 2, ini ya, 2. Terus df yang kedua itu 17 dikeluar dari sini, n dikurangi k kurangi 1, n nya itu kan 20, k nya itu ada 2 kurangi 1, terus diperoleh 17, ini diperoleh 3,59. Atau cara simpelnya ini ya, kita menggunakan ini. Df yang pertama itu 2, df yang kedua 17, ini ya, 2 17, terus ini tingkat signifikansinya 0,05. Selanjutnya kita ke uji T. Pada uji T ini kita akan melihat masing-masing variabel independen apakah berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Di sini output yang kita gunakan yaitu pada ini ya, output koefisien. Pada uji T ini kita akan menganalisis satu persatu untuk variabel independennya. Yang pertama kita akan menguji untuk variabel jumlah sales. Untuk rumusan hipotesisnya yaitu H0, jumlah sales secara parsial tidak berpengaruh terhadap penjualan. Untuk H1 nya, jumlah sales secara parsial berpengaruh terhadap penjualan. Selanjutnya ke pedoman pengambilan keputusan. Jika nilai SIG lebih besar 0,05, maka H0 diterima, dan sebaliknya jika nilai SIG lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak. Atau kita bisa menggunakan ini, perbandingan nilai T hitung dan T tabel. Apabila nilai T hitung lebih kecil T tabel, maka H0 diterima, dan sebaliknya apabila nilai T hitung lebih besar T tabel, maka H0 ditolak. Di sini pada tabel koefisien pada baris jumlah sales ini diperoleh nilai SIG 0,000 lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi jumlah sales secara parsial berpengaruh terhadap penjualan. Selanjutnya kita menggunakan perbandingan T hitung dan T tabel. Di sini pada tabel koefisien di baris jumlah sales diperoleh nilai T hitung 17,714. Ini ya, baris jumlah sales diperoleh nilai T hitung 17,714, lebih besar daripada T tabel 2,110, maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi jumlah sales secara parsial berpengaruh terhadap penjualan. Di sini untuk rumus mencari T tabel seperti ini ya. N-nya itu jumlah sampel, K-nya itu jumlah variabel independen, dan alfanya itu merupakan tingkat signifikansi 0,05. Kita ke tabel T untuk membuktikannya. Oke, di sini saya sudah membuka untuk tabel T-nya. Di sini tabel T, kita akan mencari nilai T tabel dengan panduan ini ya, 17 sama 0,025. Ini ya, 0,025 sama 17. Pertemuan antara baris dan kolom ini diperoleh ini ya, 2,110
Nih ya. Selanjutnya kita ke analisis variabel yang kedua, variabel harga. Untuk rumusan hipotesisnya yaitu H0, variabel harga secara parsial tidak berpengaruh terhadap penjualan. Untuk H1-nya, harga secara parsial berpengaruh terhadap penjualan. Selanjutnya kita ke pedoman pengambilan keputusan. Untuk ininya sama aturannya. Di sini pada tabel koefisien di baris variabel harga diperoleh nilai sig 0,546. Ini ya, nilai sig pada baris harga 0,546 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Jadi harga secara parsial tidak berpengaruh terhadap penjualan. Kita bisa juga menggunakan perbandingan nilai T-hitung dan T-tabel. Di sini pada tabel koefisien di baris harga diperoleh nilai T-hitung 0,616. Ya, pada baris harga ini 0,616. Di sini apabila ada tanda negatifnya kita abaikan aja. Jadi kita menggunakan nilai mutlaknya. Jadi T-hitungnya 0,616 lebih kecil daripada T-tabel 2,110, maka H0 diterima. Jadi harga secara parsial tidak berpengaruh terhadap penjualan. Atau dengan kata lain, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel harga produk dengan variabel penjualan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.